Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Bu Anggi harap kalian tetap semangat belajar di rumah ya. Nah, sebelum kita mulai belajar kali ini, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Nah, setelah berdoa, kita akan mempelajari tentang jarak tempuh. Pada minggu kemarin, kalian sudah mempelajari tentang kecepatan. Nah, jarak tempuh ini adalah lanjutan dari materi kecepatan. Sebelum kita mempelajari tentang jarak, kita review dulu ya materi tentang kecepatan. Kemarin kalian sudah belajar tentang hubungan dari segitiga, jarak, kecepatan, dan waktu. Nah, masih ingat? J itu mewakili jarak, K itu mewakili kecepatan, dan W itu mewakili waktu. Nah, Bu Anggi tekankan ya di sini, kita bisa mengambil kesimpulan ketika dia berdampingan, kita bisa menggunakan rumus perkalian. Dan ketika atas bawah seperti ini, kita bisa menggunakan rumus pembagian. Nah, seperti minggu kemarin, misalkan kita akan mencari kecepatan, maka huruf yang tersisa J dan W atas bawah, sehingga kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu, atau J dibagi W. Nah, satuan dari kecepatan kalian masih ingat, yaitu kilometer per jam atau kilometer per menit, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan pelajari tentang materi jarak. Sebelum kita mempelajari materi jarak itu kalian harus mengetahui tentang pengertian dari jarak. Nah, pengertian dari jarak sendiri adalah jarak merupakan ukuran panjang dari satu tempat ke tempat lain. Nah, kita masih menggunakan hubungan segitiga tadi. JKW. Oke, kalau tadi kecepatan adalah jarak dibagi waktu, nah kalau jarak adalah, kita masih ingat kita akan mencari jarak. Nah, maka huruf yang tersisa adalah K dan W, tinggal kita kalikan, sehingga rumus mencari jarak adalah kecepatan dikali waktu. Nah, atau dengan kata lain, J sama dengan kecepatan dikali waktu. Nah, kita bisa ambil rumus seperti ini. Oke, selanjutnya satuan dari jarak sendiri adalah meter
kilometer dan lain-lain. Nah, ini juga perlu kalian ingat-ingat. Satuan jarak itu dalam bentuk meter atau kilometer serta satuan panjang yang lainnya. Karena jarak itu sendiri merupakan panjang dari satu tempat ke tempat lain. Nah, untuk bisa memahami dari penggunaan rumus jarak ini, Bu Anggi akan contohkan latihan soalnya atau bentuk-bentuk soalnya. Oke, Bu Anggi akan mengajarkan salah satu contoh soal. Kalian bisa amati pada layar. Contoh, sebuah kendaraan melaju dari kota A ke kota B selama 2 jam dengan kecepatan 55 km per jam. Tentukan jarak yang ditempuh kendaraan tersebut. Kita lihat dulu bahwa keterangannya di sini ada 2 jam. Nah, 2 jam itu sendiri menunjukkan waktu. Waktunya sama dengan 2 jam. Selanjutnya, di situ ada keterangan juga kecepatan sama dengan 55 km per jam. Berarti K-nya sama dengan 55 km per jam. Nah, masih ingat tadi bahwa rumus jarak sama dengan kecepatan dikalikan waktu. Nah, ini cukup mudah. Tinggal kalian kalikan saja. Kecepatan 55 km berarti 55 km dikalikan dengan waktunya 2 jam. Kalikan 2 sama dengan 110 km. Nah, cukup mudah ya anak-anak, sehingga jaraknya sama dengan 110 km. Oke, berikutnya. Berikutnya, nomor 2, Nina naik kereta api dengan kecepatan 96 km per jam selama 210 menit. Berapa jarak perjalanan yang ditempuh Nina? Nah, kita harus tahu dulu keterangannya. Di sini ada kecepatan, berarti K-nya sama dengan 96 km per jam. Oke, berikutnya ada jarak perjalanan yang ditempuh Nina. Berikutnya adalah selama 210 menit, berarti waktunya sama dengan 210 menit. Nah, karena yang ditanyakan jarak, maka kita tinggal mengalihkan. Tapi ingat bahwa di sini kita lihat satuannya adalah masih jam. Maka dari satuan menit ini kita harus ubah dulu ke dalam bentuk jam. Nah, masih ingat 1 jam itu sama dengan berapa menit? Oke, 1 jam itu sama dengan ya 60 menit. 60 menit. Nah, sehingga kita tinggal bagi saja untuk mengubah ke jam. Dari menit ke jam, maka dibagi 60. Sehingga waktunya sama dengan 210 dibagi 60. Nah, sehingga kita bisa sederhanakan 21 dibagi 10 sehingga 210 dibagi 10 21, 60 dibagi 10 menjadi 6.
Kita sederhanakan lagi, kita boleh ini kita bagi 3 dan kita bagi 3. 21 dibagi 3 sama dengan 7. 6 dibagi 3 sama dengan 2, berarti 7/2 jam. Nah, sudah satuannya sama. Di sini satuannya jam, di sini juga satuannya jam. Tinggal kita kalikan. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Sehingga 96 dikalikan 7/2. Nah, boleh kalian kalikan langsung baru dibagi, boleh, atau kita bisa sederhanakan. Kita sederhanakan, 96 kita bagi dengan 2 didapatkan 48 dikalikan dengan 7. Nah, 96 dibagi 2 48, 2 dibagi 2 1, sehingga di sini per 1. Nah, didapatkan adalah, maaf buangnya agak ke kiri ya, 48 dikali 7 sama dengan 336. Begitu anak-anak cukup paham ya. Lalu satuannya apa? Ingat bahwa jaraknya sama dengan 336 km. Nah, jadi ketika kalian mencari jarak harus kalian sesuaikan dulu. Akan Bu Anggi kasih warna kuning, harus sesuaikan apa? Sesuaikan satuannya. Yang diminta di sini jam, maka di sini juga harus diubah menjadi jam. Dari menit harus diubah menjadi bentuk jam. Cukup paham ya anak-anak? Oke, contoh soal yang ketiga. Nah, contoh soal yang ketiga yaitu, sebentar. Oke, contoh soal yang ketiga, Andi berangkat ke sekolah jam 6.15 dan tiba di sekolah jam 6.30. Apabila ia mengendarai sepeda dengan kecepatan 20 meter per menit, tentukan jarak rumah Andi ke sekolah. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa ada dua waktu. Yang pertama 6.15, yang kedua 6.30. Lalu bagaimana? Berarti kita harus mencari waktunya dulu. Waktunya adalah jamnya tersebut kita kurangkan 06.30 dikurangi 06.15. Nah, kira-kira berapa? 06.30 06.15. Kita kurangkan 10 kurangi 5 5, 2 kurangi 1 5, berarti 0 kurangi 0, berarti 15 menit. 15 menit. Oke. Nah, kita ketemu bahwa waktunya sama dengan 15 menit. Nah, lalu ada keterangan yang kedua, yaitu kecepatannya 20 meter per menit. Berarti K-nya sama dengan 20 meter per menit. Nah, ingat tadi Bu Anggi tekankan, lihat satuan waktunya apakah sudah sama atau belum. Di sini ternyata sudah sama. Ada menit, di sini juga sudah menit. Tinggal kita tuliskan rumusnya, jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Berarti 20 dikalikan dengan 15 sama dengan berapa? 300 meter. Nah, seperti itu ya anak-anak, atau 300 m gitu sudah betul. Oke, cukup paham ya. Sehingga kita dapatkan jarak rumah Andi ke sekolah berapa, yaitu jaraknya adalah 300 meter. Nah, seperti itu anak-anak.
Contoh soal dari penerapan jarak.